Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Pada video kali ini kita akan membahas review materi ya di kelas 12. Semoga Anda sekalian bisa memanfaatkan kesempatan ini sehingga Anda bisa memahami materi-materi di kelas 12 lebih mendalam ya. Khusus di kali ini nanti kita akan bahas materi-materi yang menggunakan analisis yang kita bisa kerjakan dengan metode gambar gitu ya. Baik, untuk bagian pertama kita akan membahas berkenaan dengan loop ya, yaitu hukum Kirchhoff 2 atau hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff. Itu ya, ini hanya 2 ini ya, tulisannya agak lumayan ya. Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, dia bilang jumlah aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik, sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0 ya. Jumlah aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik, sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0 ya. Ini apabila dituliskan dalam persamaan dia sigma gitu ya, E ditambah sigma gitu ya, V sama dengan 0. Nah, itu singkatnya seperti itu ya. Baik, sekarang kita analisa bagaimana kalau kita punya loop sederhana, satu loop ya, dengan satu GGL, ada hambatan luar 1 dan hambatan dalam. Oke ya. Nanti kita kembangkan untuk yang lebih jauh lagi. Misalkan kita punya rangkaian sederhana seperti ini. Oke, baik. Ya. Ini minus, ini plus kutubnya, ya ini E. Misalkan ada hambatan dalam sebesar R, ini hambatan luarnya sebesar R. Ini A, B, C, D gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Ya. Arusnya keluar dari yang positif ya. Oke, ini I-nya ya. Diingat-ingat, jadi arusnya akan keluar dari yang positif, plat yang positif ya. Baik. Berarti ini akan mengalir ke sebelah sini. Nah, inilah yang disebut loop ya. Oke. Atau kalau kita tuliskan dia bisa seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi loopnya ini searah jarum jam. Oke. Bagaimana persamaannya ketika kita coba sesuaikan dengan hukum 2 Kirchhoff ini, maka kita bisa tuliskan ya. Ini lihat teorinya, dia menabrak E ya di kutub negatif, berarti dia main E gitu ya. Oke. Ditambah, udah nggak ada E-nya lagi, I kali R kecil, hambatan dalam, jadi ini lewat R kecil, dia juga ditambah I kali R besar sama dengan 0. Nah, begitu mudah ya. Jadi kalau kita gambar nanti persamaannya akan keluar sendiri. Atau bisa ditulis kalau I-nya dijadikan 1, I dalam kurung R plus R tutup kurung sama dengan 0. Begitu ya. Oke, berarti Anda sekalian bisa cari I-nya kan? Ya, I-nya bagaimana? Ikutin aja, nanti kalau dia berupa angka lebih mudah ya. Berarti I dalam kurung R plus R besar sama dengan E, gitu ya, karena dipindah ke sebelah sini. Atau I-nya sama dengan E per R plus R. Nah, ini nggak usah dihafalkan ya, yang penting Anda ikutin ya. Baik. Nah, bagaimana kalau kita misalkan gunakan variabel-variabel I, R, dan E-nya, GGL-nya ya. Misalkan kita akan mencari tegangan jepit ya. Biasa disebut tegangan jepit, yaitu tegangan ujung-ujung baterai pada saat ada arus listrik. Jadi tegangan jepit adalah tegangan ujung-ujung baterai pada saat ada arus listrik, gitu ya. Nah, dari sini ya, maka kita bisa tuliskan nih ya. Kalau kita tulis dalam bentuk lain, oke ya, maka ini kita punya, ini lihat kutubnya. Nah, kita misalkan ambil sebelah sini ya. Maka I kali R, ini kan I kali R yang lewat sini ya. I kali R atau IR sama dengan gitu ya.
Oke. E min I kali R kecil. Oke, gitu ya. Jadi kalau ini kita bolak-balik atau yang sebelah sini, ini dibalik sebelah sana dari persamaan 1, ya. Atau misalkan tulis lagi aja biar Anda punya pemahaman. Gitu, plus I kali R plus I kali R sama dengan 0, gitu ya. Berarti IR ini sama dengan, kalau ini dibalik ke sebelah sana, nah, dipindahkan akan jadi sebelah sini. Oke ya. IR ini itu sama dengan VCD, ya kan? Jadi IR ini akan sama dengan VCD. Oke ya, pelan-pelan. Yaitu beda potensial antara C dan D. Ya. Kalau kita punya E min IR, nah ini yang bawahnya sama dengan E min IR, maka kalau di sini kan min E plus IR. Kalau E min IR maka sama dengan VBA. Gitu ya. Oke, yaitu beda potensial antara B dan A. Ya. Jadi ketika dia dibalik tandanya akan berbalik ya. Kalau VAB, AB itu min E plus IR. Kalau VBA berarti E min IR. Oke. Nah, besarnya kita lihat VAB, ini besarnya. VAB ini, ya sorry, VBA itu sama dengan VCD. Gitu. Ya besarnya dia. Nah, inilah yang disebut dengan tegangan jepit. Ya, ini namanya tegangan jepit. Ya di awal udah dikasih tahu bahwa tegangan jepit yaitu tegangan ujung-ujung baterai pada saat ada arus listrik. Gitu ya. Oke, lebih jelas ya kita lihat lagi bagaimana kalau kita melihat seperti ini rangkaiannya ya. Sekarang kita potong-potong sehingga Anda nanti paham bagaimana ketika ditanya beda potensial untuk titik-titik tertentu. Misalkan kita punya rangkaiannya seperti ini. Ya sama ini ya. Oke. Ini R, ini A, B, C, D gitu ya. C, D. Nah ini minus, ini plus, ini E. Oke ya. Perhatikan ini rangkaian sederhana lagi ya. Ini artinya di rangkaian ini tidak ada hambatan dalam ya. Ini R-nya berarti sama dengan 0 hambatan dalamnya ya. Nggak ada yang hambatan dalam. Oke. Kalau kita mau rangkaian tertutup rangkaian tertutup ini maka dia bisa kita katakan bahwa gini, kalau loopnya ini I-nya ke sebelah sana ya. Nah, gitu. Gitu ya. Maka ini kan berarti loopnya ke sini. Ya. Ini yang pertama rangkaian tertutup ini akan punya persamaan min E ya plus I kali R sama dengan 0 karena nggak ada hambatan dalamnya. Bagaimana kalau misalkan kita potong rangkaiannya jadi AB saja? Nah, lihat nanti ini AB, ini I-nya, ini R, ya, oke, ya, maka ini bisa dikatakan VAB-nya atau VAB kan ini searah sama dengan I kali R, mudah ya. Kalau VBA dibalik, nanti Anda misalkan ditanya VBA dibalik min I kali R, gitu ya. Sekarang kita potong untuk yang keadaan lain. Misalkan dari D ke A gitu ya. D ke A. Misalkan kita potong seperti ini. Gambarnya lihat. Nah gitu. Ini D, ini A. Ya ini plus. Oh sorry ini minus, ini plus. Ya ini E-nya kan. Nah gitu. Berarti VDA. Ini VDA. Ya, VDA sama dengan. Ya, nabraknya apa? Minus kan? Minus E. Kalau dibalik VAD ya sama dengan E, GGL ya. Oke, satu lagi supaya pemahamannya lebih jelas, kita lihat titik tertentu lagi. Bagaimana kalau diperpanjang titiknya? Misalkan gambarnya begini.
Anda tinggal gambar saja ya. Nah, ditambahin. Nah, gitu ya. Artinya dari D ke B ya kan? Ini gambar. Ini E GGL-nya. Ini min, ini plus, ini R. Harusnya begini. D ke B. Oke ya. D ke B. D ke B. Jelas? Oke. Berarti VDB sama dengan nabraknya apa dia? Minus E plus I kali R. Gitu ya. Kalau dibalik tinggal balik. Misalkan VBD berarti E min IR. Oke ya. Cukup ya. Jadi nanti Anda kalau ditanya di titik-titik tertentu Anda bisa jawab. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Baik, kita lanjutkan review yang kedua berkenaan dengan hukum kolom ya. Nah, ini kita akan membahas berkenaan dengan gaya kolom ya, 2 muatan atau lebih gitu ya. Nanti bisa dia di garis lurus, bisa di segitiga ya. Jadi hukum kolom ini berbunyi atau menyatakan bahwa gaya interaksi antara 2 buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut ya. Jadi sekali lagi gaya interaksi antara 2 buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan tersebut. Oke ya, secara matematis bisa kita tuliskan seperti ini. Yaitu misalkan kita gambar gitu ya dari sana, misalkan kita punya, ini sekalian kita belajar ya interaksinya. Kalau ini plus muatannya, maka dia gaya kolomnya dia akan tolak menolak. Nanti Anda bisa langsung simpulkan. Kalau ini benda 1, benda 2, ini berarti F12, F21 gitu ya. Bagaimana kalau minus sama minus? Bendanya sama dia, saling tolak menolak. F12, F21. Bagaimana kalau plus sama minus? Maka dia akan tarik menarik. F12, F21. Bagaimana kalau minus sama plus? Maka dia akan tarik menarik. Sama lagi, yaitu F12, F21. Nah gitu ya, berarti Anda bisa simpulkan. Kalau muatannya sama dia akan tolak menolak. Kalau muatannya berbeda dia akan tarik menarik. Kalau jarak antara muatan 1 dan muatan 2 ini R12 misalkan, maka besarnya gaya kolom F12 itu sama dengan F21 tapi dikasih minus. Kenapa? Karena arahnya berlawanan, tapi besarnya akan sama ya. Kita ambil misalkan sekarang F12 sama dengan berarti K Q1 Q2 per R12 kuadrat gitu ya. Ini konstanta ya, satu konstanta, harganya berapa K-nya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Ini muatannya satuannya dalam kolom. Ini muatan 1, muatan 2. R-nya jarak antar muatan, satuannya meter. Berarti F-nya biasa gaya, berarti gaya kolom Newton dia. Ya, begitu ya. Nah, kalau 2 muatan mudah. Bagaimana kalau nanti di sini terjadi untuk banyak muatan? Berarti ya nanti Anda harus gambar ya. Misalkan kita punya 3 buah muatan. Nanti pertanyaannya tinggal si pembuat soal ya. Ini misalkan muatan pertama gambar ini dari soal plus misalkan. Ini minus. Ini plus gitu ya. Ya ini muatan 1, muatan 2, muatan 3. Misalkan Anda ditanya F di 1. Nah gaya kolom yang ada di 1. Maka ini ditambahin gambarnya. Anda tambahkan ya. Nanti nilai plus minus hanya dibuat menggambar. 1 ini dipengaruhi oleh 2, 1 dipengaruhi oleh 3. 1 dipengaruhi oleh 2 plus oleh minus berarti ditarik. Ini F12. 1 dipengaruhi oleh 3 ya, plus sama plus berarti dia satunya ditolak. F13. Oke ya, sekarang jaraknya gimana kan kita butuh. Kalau ada F12 berarti kita butuh F12. Kalau ada 13 maka kita butuh R13.
Nah, gitu ya. Selesai. Bagaimana berarti besarnya? Besarnya nanti F1-nya ini, F1-nya akan sama dengan antara F12 dan F13. Ini kan vektor, berarti dikurangkan, nanti arahnya sesuai dengan yang besar. Ya, bisa saja begini nih besarnya ya. Tanda mutlak F12 minus F13 itu arahnya sesuai yang besar. Nah, kalau yang besar F12 berarti arahnya ke kanan atau mendekati Q2. Kalau yang besar F13 berarti arahnya ke kiri, menjauhi Q2. Jelas ya? Oke. Bagaimana kalau ada kata-kata 0 gitu ya? Di mana dia harus diletakkan? Maka kita harus coba. Ya. Misalkan kita punya dua buah muatan. Kita tulis nih, ini plus, ini misalkan minus gitu ya. Ini muatan 1, muatan 2. Terus kita mau tambahkan nih muatan ketiga. Di mana muatan ketiga harus diletakkan agar muatan ketiga mengalami gaya kolom sebesar 0. Ya. Misalkan muatan ketiganya adalah muatan negatif. Ya. Maka Anda sekalian, misalkan ini ada syarat gitu ya. Ada syarat, misalkan Q1-nya lebih besar daripada Q2 gitu ya. Berarti Q2-nya lebih kecil. Oke. Terus muatan ketiganya, misalkan Q3-nya positif gitu ya. Oke, syaratnya dilihat. Maka ketemunya ketika ditanya F3-nya sama dengan 0, misalkan F3-nya sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0, maka Anda letakkan di dekat Q yang kecil. Kalau nggak di sini, di sini. Caranya gimana? Dicek pakai gambar ya. Dia tidak mungkin dia akan di sebelah kiri Q1 gitu ya. Maka kita lihat di sini. Misalkan kita taruh di sini, contoh aja ya. Ini plus gitu ya. Ini kan muatan 3. Kita cek 3 sama 2, 3 sama 1. 3 sama 2, ini 3-nya ditarik. Gitu. 3 sama 1, 3-nya ditolak. Kenapa? Nah, ya, Anda bisa jawab. Karena 3 sama 2, dia karena plus sama minus ditarik. 3 sama 1, dia ditolak. Ya, ini 2, ini 1. Ya, ditolak. Ya, ini mungkin 0 enggak? Oh, ini mungkin ya, karena dia berlawanan arah. Ini mungkin 0. Nah, gitu ya. Kalau searah dia nggak mungkin 0, karena dia nggak dikurangkan kan. Oh, berarti sekarang kita punya, karena kita butuh F32, maka kita butuh R32. Ya, kita punya 31, maka kita butuh R31. Ya, gitu kan? Ya, nanti tinggal dilihat, asal digambar bisa. Nah, supaya 0, F3 0 sama dengan 0, maka F32 harus sama dengan F31. Tinggal ngelanjutin, ya kan? F32 Anda punya persamaannya, berarti kan K Q3 Q2 per R32 kuadrat sama dengan K Q3 Q1 per R31 kuadrat. Nah, tinggal coret-coret ya. Lanjutkan, pasti nanti ketemu di mana dia diletakkan. Berarti nanti ketemunya adalah di sebelah kanan Q2. Gitu ya. Oke, jelas? Oke, bagus. Ya, kita akan bahas berkenaan dengan apa ini? Kuat medan listrik, ya, kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Nah, ya, ini E ya. E. Ya. Yaitu besarnya gaya yang dialami oleh muatan uji per satu satuan muatan uji tersebut. Yaitu besarnya gaya yang dialami oleh muatan uji per satu satuan muatan tersebut, uji tersebut ya. Maka E-nya kalau kita punya misalkan, nah ini plus, hati-hati nanti ya, gambarnya. Kalau oleh muatan positif E-nya ditolak ya, menjauh ya, negatif E-nya ditarik. Nah, ini ya, ini jaraknya adalah R. Gitu ya.
jaraknya R. Ya, ini misalkan Hi-nya, Hi besarnya, ya, Hi-nya, Hi besar, nih. Ini Hi aksennya gitu, yang muatan ujinya. Ya, kalau dia muatan positif dia ditolak, kalau muatan negatif dia ditarik. Baik, berarti E-nya bisa ditulis seperti apa? Ya, dari definisi ini nanti kita buktikan. E-nya sama dengan, karena tadi besarnya gaya yang dialami oleh muatan uji per satuan muatan uji tersebut, berarti F per muatan uji. Ya. Nah, ini kan gaya kolom, ya. Kalau ini buat gaya kolom nanti ketemu E-nya seberapa. Oke, kita buktikan ya. Ya, kalau ini berarti E-nya sama dengan tuh K Hi aksen per R gitu kan. Ya. Kuadrat, ya kan? Ini F-nya ya per Hi aksen. Nah, ini kalau kita lanjutkan, E-nya akan sama dengan, kan bisa dicoret, maka akan jadi K Hi per R kuadrat. Gitu ya. Tinggal R-nya nanti seperti apa. Nah, ini juga dia besaran vektor ya. Kalau searah nanti dijumlah, berlawanan arah dia dikurang. Modalnya adalah tambah. Kalau ada kata-kata dia sama dengan 0 ditempatkan di titik tertentu, maka dia syaratnya satu, gambarnya harus berlawanan arah. Yang kedua, dekat dengan yang kecil. Yang ketiga, besarnya harus sama ya. Sekali lagi, gaya kolom dan kuat medan listrik ini adalah besaran vektor. Jadi kita harus kerjakan secara vektoris. Begitu, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan di rangkaian kapasitor ya. Rangkaian kapasitor ini terdiri dari seri, paralel, dan campuran ya. Nanti Anda kembangkan sendiri di campurannya. Yang jelas nanti di kapasitor ini dia misalkan kita percepat saja, garis sejajar sama panjang ya. Ini dirangkai seri ini ya. Nah, ini potensialnya. Nah, ini V-nya, ini C-nya, ini C. Misalkan ini C1, C2 ya, ini rangkaian seri. Oke ya. Nah, ini rangkaian seri ini berarti C-nya ini bisa kita jadikan 1. Gitu ya, ini C seri namanya, atau C total ya, C total. Besarnya seberapa ini? Nanti Anda bisa ambil. Kalau ini dilewatin Hi gitu ya, maka Hi-nya akan lewat C1 dan C2 akan sama besar. Ya, ini dikatakan Hi totalnya atau Hi serinya sama dengan Hi1 sama dengan Hi2. Ya, kalau ada banyak berarti V-nya itu sama dengan V1 plus V2. Ya, kalau ada banyak ditambahin. Oke ya. Plus bla bla gitu. Ini plus sama dengan bla bla. Boleh begitu ya. Oke. Kalau dia besarnya C-nya gimana dia besarnya C-nya? Ya. C-nya ini, C serinya ini bisa kita cari ya. Seper C serinya sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah bla bla gitu. Kalau banyak ya, kalau banyak tinggal lanjutkan. Ini kalau seri ya, jadi dia kebalikan dari resistor ya. Sekarang kalau rangkaian paralelnya, nah gitu ya. Misalkan kita punya oke, gambarnya seperti ini. Nah, ini V, C1, C2 ya. Yang lewat Hi ini. Nanti diingat-ingat ya, kalau dia seri Hi-nya sama gitu. Kalau di sini berarti V-nya sama ya. Nah, ya. Maka ini V totalnya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V berapa. Nanti kalau dia banyak ya ikutin banyak ya. Tapi Hi-nya, Hi totalnya atau Hi paralelnya dia sama dengan Hi1 ditambah Hi2 ditambah, nah kalau dia lebih dari ya. Ingat tuh ya. Nah, patokannya ini. Nanti hanya satu persamaan yang diambil, yaitu kalau ini C paralelnya sama dengan, kan nanti jadi satu ya, bisa ditulis begini dia. Nah, CP gitu ya. C1 ditambah C2 ditambah, nah kalau lebih dari banyak ya, ini cuma kita gambar 2 ya. Anda paham ini nanti pakai logika, hanya diambil satu persamaan yaitu Hi
sama dengan C kali V. Udah selesai. Ya, kalau Hi1 ya C1, V1. Hi2, C2, V2 gitu. Logikanya seperti itu. Ya, jelas? Oke, kalau dihubungkan dengan energi ya gampang ya. Kalau misalkan dihubungkan dengan energi, nanti Anda pegang satu persamaan aja biar hampir sama dengan ini. Mudah mengingatnya, energi setengah CV kuadrat. Nah, ini CV, ini setengah CV kuadrat. Selesai ya. Nanti konversinya pakai ini terus. Oke, paham ya? Baik ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan reviewnya. Di sini kita akan bahas medan magnetik, yaitu medan magnetik di sekitar kawat lurus ya. Jadi kalau kita punya kawat lurus berarus listrik, misalkan kita punya begini, kawat lurus berarus listrik I, misalkan di titik ini. Nah, nanti ini ada perjanjiannya ya. Kalau kita pakai cross, ini masuk. Kalau nanti tandanya dot, ini keluar. Nah, biar kita gambar dua dimensinya mudah. Ya, ini pakai aturan tangan kanan ya. Arah ibu jari, misalkan Anda kepal tangan Anda gini gitu ya. Arah ibu jari adalah arah kuat arus, arah 4 jari yang lain adalah arah medan magnetnya ya. Oke, misalkan di titik ini kalau kita kepal ya, di titik ini maka praktekkan dengan tangan kanan, maka ini adalah masuk B-nya. Ya. Jadi seperti ini. Nah, begitu ya. Ini arah B-nya masuk. Kalau ini jaraknya sebesar A, jaraknya A meter gitu ya, maka B-nya akan sama dengan μ0I per 2πA. Gitu, B-nya ya. μ0 ini sebuah konstanta, nilainya 4pi kali 10⁻⁷ Weber per meter persegi gitu ya. B-nya kuat arus, A-nya adalah jarak titik ke kawat. Ya, 2pi-nya Anda tahu. B-nya induksi magnet ya, induksi magnetiknya. Oke, baik. Nah, ini untuk kawat lurus. Nanti biasanya di soal-soal itu digabung antara kawat lurus dan kawat melingkar gitu ya. Ya. Berikutnya adalah medan magnetik di sekitar kawat melingkar. Medan magnetik di sekitar kawat melingkar. Nah, ya ini nanti dikerjakan secara viktoris semua ya. Oke, misalkan kita punya seperti apa ini? Ya, kawat melingkarnya seperti ini. Nah, misalkan itu ya, ini ke atas I-nya, berarti ini ke sini. Nah, ini kebalikannya. Berarti arah 4 jari yang lain, kalau kita kepal begini, 4 jari yang lain adalah arah I-nya, ibu jari adalah arah B-nya ya, kuat medan magnetiknya. Oke, biasanya ini di pusat dulu ya. Ini di pusat misalkan. Pusat lingkarannya. Ya, di pusat lingkarannya. Berarti di sini. Kalau kita plotkan begini, maka B-nya di titik ini adalah keluar. Ya. Kalau jari-jari lingkarannya sebesar A, nah, maka B-nya sama dengan μ0I per 2A. Gitu ya. Nah, Anda sudah punya. Bagaimana kalau di sumbu? Ya. Kalau sumbu, kita punya lingkaran gitu. Ini di sumbu. Nah, di sumbu ya. Misalkan kita punya gimana nih? Nah, begitu ya. Misalkan ini di pusatnya di sini. Kalau di sumbu itu sepanjang garis. Nah, misalkan begitu ya. Ini berarti kita bisa tarik. Ini tetanya ya. Ini kita punya R. Ini berarti kita punya jari-jari lingkarannya A. Ya, ini alfanya. Oke. Nah, di sumbu ini, Bu. Kalau ini di pusat, ini di sumbu ya. Maka B-nya kita bisa tulis sama dengan μ0I per 2A sinus ya, dikali sinus pangkat 3 theta ya, karena ini sudutnya theta. Ya, kan kita pasti dapat berapa jaraknya. Nah, gitu. R-nya bisa kita cari.
ya. Kita bisa cari R-nya. Nah, nanti ini bisa digabung. Yang penting Anda dapat menentukan arahnya, ya. Nanti dikerjakan secara vektoris. Oke, kita lanjutkan untuk bahasan berikutnya. Baik, kita lanjutkan di generator arus bolak-balik, ya. Kita fokusnya di sini, walaupun generator ada dua, yaitu generator arus searah dan generator arus bolak-balik, ya. Generator ini apa sih? Ya, Anda sekalian sudah tahu, ya. Review lagi, yaitu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, ya. Kita punya GGL-nya. Nah, ini nanti kita akan turunkan persamaan, ya. Kita punya nanti di generator arus bolak-balik ini. Kita punya GGL-nya itu sama dengan min N d flux per dt, gitu ya. Anda sekalian sudah punya. Nah, flux-nya nanti ini kita turunkan sama dengan BA cos theta. Nah, ini bisa dituliskan flux-nya sama dengan BA cos omega T. Jadi tetanya diganti omega T, ya, sudut fasenya. Baik. Kalau dua ini kita coba ramu gitu ya, dua persamaan ini. Ya, ini nanti sama ini kita jadikan satu gitu ya, kita ramu. Maka akan dapatkan E-nya, ini kita tulis dulu E-nya sama dengan min N d flux per dt gitu ya. Flux-nya ini kita ganti dengan ini. Maka E-nya sama dengan min N d dalam kurung BA cos omega T per dt gitu ya. Oke. Ini bisa kita tulis turunan cos min sin kan gitu ya. Berarti E-nya akan sama dengan ini, bisa kita tulis N B A sin omega T gitu ya. Nah, dari mana dia? Ini kalau misalkan kita mau dijalankan gitu, Anda mau jalankan supaya nggak bingung gitu ya. Nah, ini E-nya kan ini min N sama dengan min N. Nah, ini BA-nya ditaruh di depan, BA. Turunan cos min sin. Nah, omega T. Nah, kalau dijadikan satu akan jadi ini. Baik ya. Biasa ditulis seperti apa ini? Nah, ini yang disebut namanya EMAG, yaitu GGL maksimum. Sehingga persamaan ini bisa ditulis sama dengan EMAG sin omega T. Nah, gitu ya. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh ketika ada soal. Oke, kita lanjutkan untuk review selanjutnya. Ya, kita lanjutkan di rangkaian RLC ya. Kita punya misalkan rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor ya. Ini berarti harus bolak-balik ya. Misalkan kita punya rangkaian seperti ini, R, L-nya, C-nya gitu ya. Nah, nanti kita analisis ini rangkaian harus bolak-balik. Ini R, ini L, ini C. Oke, begitu? Ya. Di R, ini R juga. Jadi hambatannya ya. R, ini XL, ini XC atau bicara hambatan ya. Oke, baik. Ya, ini bisa kita nanti ini kita kerjakan dengan fasor ya, namanya fasor, diagram fasor. Misalkan kita buat fasornya biar Anda mudah bagaimana mengingat persamaan ya. Ini VL, ini VC, ini berarti ada XL, ini ada XC gitu ya. Ini ada I, ini ada R, berarti VR di sini. Oke ya. Nanti ini berarti artinya apa? Ini diagram fasor berarti seperti kita mengerjakan dengan vektor gitu ya. Oke, sifat-sifatnya nanti bisa kita tentukan ya, sifat-sifat rangkaian. Apakah dia induktor, apakah dia kapasitor atau induktif, kapasitif atau resistif ya. Syaratnya nanti dilihat. Ya, bagaimana XL XC kita ulangin lagi. XL nilainya hambatan pada induktor adalah omega kali L. Kalau XC sama dengan 1/4 omega kali C. Kalau RR ya, RR. Baik. Nah, sifatnya nanti rangkaian ini kita punya sifatnya ada beberapa ya. Yaitu dia bisa disebut induktif. Ini sifat ya. Sifat induktif. Berarti ini
XL-nya lebih besar daripada XC. Kalau disebut kapasitif, berarti XL-nya kurang dari XC. Jadi C-nya lebih besar XC-nya ya. Kalau resistif, ini berarti XL-nya sama dengan XC. Nah, keadaan inilah yang disebut keadaan resonansi. Nah, nanti kalau Anda disuruh cari frekuensi resonansi, tinggal XL sama dengan XC. XL-nya ganti ini, XC-nya ganti ini, dijalankan. Omeganya 2πf. Pasti frekuensi resonansinya bisa Anda dapatkan. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari hambatan total ya, yang biasa disebut impedansi. Ini hambatan total Z ya. Nah, Z-nya ini sama dengan gitu. Kalau dari ini kan berarti bisa dikerjakan XL XC dulu ya. XL XC kuadrat berarti tinggal ke atas, terus Pythagoras sama R ya. Berarti Z-nya akan sama dengan, bisa dicari gitu ya, akar langsung gitu, R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Udah pasti ketemu dia. Ya, V-nya gimana? V-nya ya sama dia. Ya akar, kan ini V ya sama. VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Ya, dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Ya, kalau ada V, ada Z, ini kan hambatan, berarti V-nya sama dengan I kali Z gitu ya. Nah, ini Anda bisa dapatkan gitu. Oke, ini hubungan. Jadi ingat-ingat saja seperti kita hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Nanti juga kepake ini ya. Dari persamaan ini kita bisa turunkan, kalau satu-satu disuruh cari ya. Kalau misalkan kita punya VR ya sama dengan I kali R. Kalau VL ya sama dengan I kali XL. Kalau VC sama dengan I kali XC gitu dan seterusnya. Ya. Baik, ya nanti kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu berkenaan dengan konsep radiasi elektromagnetik ya. Anda bisa pelajari berkenaan dengan manfaat dan resiko ya kita menggunakan gelombang elektromagnetik. Pasti ada ya. Ada bahayanya, ada manfaatnya. Nah, silakan Anda baca sendiri sehingga Anda nanti paham ya. Kalau nanti belum, kita bisa diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Semoga bisa membantu Anda mempersiapkan diri di kelas 12 sehingga Anda bisa memanfaatkan waktu Anda dengan baik karena materi-materinya sudah diringkas demikian rupa sehingga Anda bisa lebih siap ya, bisa mendapatkan hasil yang maksimum. Tetap fokus. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.